Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Kominfo Newsroom. Pemirsa, pelaksanaan Global Platform for Disaster Risk Reduction tahun 2022 merupakan kegiatan yang sangat penting dilaksanakan, terutama bagi Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire. Selain itu, pada pelaksanaan GPDRR ini merupakan tonggak bersejarah kerjasama pengurangan risiko bencana. Dan berikut liputan selengkapnya terkait dengan pelaksanaan GPDRR ke-7 di Bali. Global Platform for Disaster Risk Reduction merupakan forum diskusi berskala internasional membahas mengenai upaya penanggulangan bencana dan mempromosikan ketahanan kebencanaan yang dilaksanakan sekali dalam 2 tahun. Setelah dilaksanakan di Swiss, Jepang, dan Meksiko, pada tahun ini Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah pelaksanaan GPDRR yang ke-7. Penunjukan Indonesia oleh PBB sebagai tuan rumah pelaksanaan GPDRR menunjukkan kepercayaan dunia akan kemampuan Indonesia dalam pengendalian bencana. Salah satu yang saat ini sedang disorot adalah keberhasilan Indonesia dalam menangani bencana non-alam pandemi COVID-19. GPDRR dilaksanakan dari tanggal 23 hingga 28 Mei 2022 di Nusa Dua Bali, yang mengangkat tema dari risiko ketahanan menuju pembangunan berkelanjutan untuk semua di dunia yang berubah oleh COVID-19. Selama acara berlangsung, penerapan protokol kesehatan ketat diberlakukan, mulai dari pelaksanaan tes PCR bagi peserta yang tiba di lokasi acara, screening bagi peserta yang akan masuk ke gedung saat acara berlangsung dan wajib menggunakan masker di dalam area gedung, serta ketersediaan alat pengukur suhu tubuh di setiap pintu masuk. Side event GPDRR tanggal 23 Mei 2022 dimulai dengan pembukaan Rumah Resiliensi Indonesia oleh Menko PMK Muhadjir Effendi. Rumah Resiliensi Indonesia merupakan prakarsa Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama organisasi-organisasi masyarakat sipil dan lembaga-lembaga donor dan internasional di Indonesia, serta lembaga usaha dan komunitas dengan dukungan penuh dari Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Bali. Selain itu, pada Rumah Resiliensi Indonesia ini juga menghadirkan pameran solusi kebencanaan ADEXCO 2022 di Bali Art Collection, Kabupaten Badung, Bali, di mana pengunjung dapat melihat berbagai inovasi teknologi hasil karya anak bangsa dalam penanggulangan bencana. Acara utama dimulai pada 25 Mei 2022. Acara ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri juga oleh Wakil Presiden Zambia, Sekretaris Jenderal PBB, Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-76, Special Representative of the Secretary General for Disaster Risk Reduction, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala BNPB sebagai Ketua dan Wakil Ketua 1 Panitia Nasional GPDRR 2022. Pada opening GPDRR, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia menawarkan kepada dunia konsep resiliensi berkelanjutan sebagai solusi untuk menjawab tantangan risiko dan menanggulangi semua bentuk bencana yang ada, termasuk pandemi. Ada 4 konsep resiliensi berkelanjutan dalam menghadapi risiko bencana yang ditawarkan Indonesia kepada dunia. Pertama, Presiden menekankan pentingnya memperkuat budaya dan kelembagaan siaga bencana yang antisipatif, responsif, dan adaptif menghadapi bencana. Kedua, akses pendanaan merupakan isu penting yang harus ditangani secara serius. Ketiga, yakni membangun infrastruktur yang tangguh bencana dan tangguh dalam perubahan iklim. Dan yang keempat, yakni perlu adanya implementasi kesepakatan internasional sampai ke tahap lokal untuk mendukung pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim agar bisa lebih diperhatikan. Untuk mempermudah media dalam kegiatan peliputan yang dilakukan oleh jurnalis dari dalam dan luar negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menyediakan Media Center. Kehadiran Media Center ini juga mendapatkan apresiasi dari jurnalis luar negeri. Mereka mengungkapkan kehadiran Media Center mampu menjembatani kebutuhan informasi didukung infrastruktur penunjang lainnya. Antusias berbagai negara terkait keikutsertaan GPDRR sangatlah tinggi. Data menunjukkan menjelang pembukaan sebanyak 7.539 orang telah mendaftar dalam pertemuan GP 2022. Sebanyak 5.545 peserta atau sekitar 79% dari total peserta hadir secara langsung di Bali, yang berasal dari 185 negara anggota dan observers PBB, sedangkan sisanya mengikuti secara virtual.
Penutupan GPDRR pada 28 Mei 2022 dihadiri secara daring oleh mantan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Dalam pidatonya, Megawati mengungkapkan bahwa eksplorasi alam yang tidak terkendali menciptakan ancaman bagi peradaban manusia. Maka GPDRR ini sangatlah penting, salah satunya saling berdiskusi terkait pengurangan risiko bencana dan dunia harus bersatu agar masyarakat tetap mendapatkan pangan yang cukup. Kepala BNPB Suharyanto juga menyampaikan ada 7 rekomendasi agenda Bali untuk resiliensi bencana yang didapat melalui rangkaian agenda pertemuan yang mempertemukan seluruh delegasi dari berbagai negara di Bali Nusa Dua Convention Center BNDCC Bali. Adapun 7 output tersebut yakni pengurangan risiko bencana perlu diintegrasikan pada kebijakan-kebijakan utama pembangunan, pembiayaan, legislasi, dan rencana pencapaian pasca Agenda 2030. Perubahan sistemik yang dapat memperhitungkan kerugian yang sesungguhnya dari bencana dan kerugian dari ketiadaan aksi, serta membandingkannya dengan investasi. Platform global yang diselenggarakan antara COP26 dan 27 beberapa waktu lalu mencermati tingkat emisi saat ini jauh melebihi upaya mitigasi. Menerapkan pendekatan partisipatif dan berbasis HAM, harus ada komitmen ulang terhadap keterlibatan masyarakat dan pengurangan risiko bencana yang digerakkan oleh masyarakat serta mendukung struktur lokal yang ada dan membangun resiliensi. Platform Global memberikan rekomendasi yang dapat mendukung pelaksanaan seruan Sekretaris Jenderal PBB untuk memastikan setiap orang di muka bumi dilindungi oleh sistem peringatan dini dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Potensi pembelajaran dan pandemi COVID-19 harus diterapkan sebelum jendela peluang tersebut tertutup. Untuk mendorong sistem manajemen risiko bencana yang adaptif dan responsif dengan kolaborasi multi pemangku kepentingan, disertai dengan empati, solidaritas, kerjasama, dan semangat kesukarelaan khususnya untuk mengatasi ketidakadilan. Pelaporan yang komprehensif dan sistematis terhadap semua target kerangka kerja Sendai untuk memahami dengan jelas tantangan dan hambatan. Selain itu, untuk mendukung penyelenggaraan GPDRR di Bali, Indonesia juga melaksanakan program field trip bagi delegasi peserta GPDRR pada 28 Mei 2022. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menunjukkan keunikan dan keberagaman budaya warisan Indonesia serta keramahan Bali. Lokasi field trip meliputi Penglipuran dan Kintamani, Besaki dan Kertagosa, Benoa, GWK Uluwatu. Selama beberapa hari di Bali, para delegasi mengatakan bahwa mereka sangat senang berada di Bali, mulai dari keindahan Bali, budaya, makanan, wisata, dan keramahan masyarakat Bali. We are coming to the conference to 7 GPDRR. I am for the first time in Bali, and Bali is really very nice. So there are different subjects. The people are very tolerant. It is very nice. We were in school which was against tsunami prepared. The hotels and the preparedness of the people is very high here. So Bali is my heart. I'm here 1 week in Bali and I'm very impressed with your culture, tourism, food, very nice beaches and impressive nature. I must say that my country resembles yours to a great extent because we also pay attention very much to nature, to EcoDRR and to beautiful cuisine. I look forward to coming back here again, maybe this time on some personal vacation. Liliana, salah satu delegasi asal Meksiko ini juga mengatakan sangat suka dengan banyak hal yang ada di Bali dan ia senang akan kembali ke Indonesia pada G20. Because I'm going to back in the G20 with all the Mexican delegates. We are coming in October again. Global Platform for Disaster Risk Reduction hendaknya menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kemampuan dalam penanggulangan bencana di mata dunia. Selain itu juga untuk memperkenalkan berbagai kekayaan alam Indonesia kepada dunia. Kemenkop UKM dan Kemenparekraf juga telah menyediakan pameran UMKM selama pelaksanaan GPDRR 2022. Tentunya hal yang tidak boleh terlupakan
adalah GPDRR salah satu momentum untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.